Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat pada pagi hari ini sehingga kita bersama-sama bisa mengikuti acara MPLS SMP Negeri 8 Cilacap dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam selalu tercurahkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa bertemu di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan belajar tentang tata krama dan budi pekerti. Nah, jadi tata krama itu biasa kita sebut dengan adat sopan santun ya, atau etika. Nah, etika ini sudah menjadi bagian dalam hidup kita ya. Misalnya itu ketika kalian masih anak-anak ya, masih kecil, itu pasti orang tua kalian sudah melatih kalian untuk apabila menerima pemberian dari orang lain itu menggunakan tangan kanan dan mengucapkan terima kasih. Nah, itu adalah salah satu contoh tata krama yang sudah kita terapkan sejak dini dan harus dilakukan ya seumur hidup kalian ya. Jadi, tata krama itu berasal dari kata tata dan krama ya. Jadi tata itu adalah adat, aturan, norma, dan peraturan ya. Setelah itu krama itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu adalah kromo ya, yang berarti adalah sopan santun, kelakuan tindakan, dan perbuatan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tata krama itu adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Selanjutnya, Bu Sukma akan menjelaskan beberapa tata krama yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, yang pertama adalah tata krama dalam berpenampilan. Ya, jadi kalian sebagai siswa-siswi SMP Negeri 8 Cilacap ya harus mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Nah, salah satunya adalah tata krama dalam berpenampilan. Contohnya yang pertama adalah misalnya dengan menggunakan pakaian seragam. Ya, pakaian seragam sekolah itu harus dimasukkan. Ya, jadi bagi laki-laki itu seragam sekolah harus dimasukkan. Yang perempuan juga dimasukkan ya. Terus memakai dasi ya, dasi OSIS, kemudian memakai sabuk hitam, terus memakai sepatu hitam juga, pantofel hitam ya. Kemudian kalau waktu olahraga ya pakai baju olahraga, jangan pakai baju OSIS atau pakai baju pramuka seperti itu. Kemudian tata krama dalam kalian berjalan ya, berjalan bersama. Misalnya laki-laki dan perempuan itu boleh berjalan bersama-sama asal harus ada jarak ya. Misalnya jalan laki-laki dan perempuan itu tidak boleh dempel-dempelan ya, tidak boleh dempel-dempelan, harus ada jarak karena bukan muhrim ya. Boleh kalian laki-laki dan perempuan jalan bareng boleh, tapi jangan dempet-dempetan ya, harus ada jarak satu sama lain. Kalau perempuan sama perempuan dempet-dempetan nggak apa-apa ya, laki-laki sama laki-laki nggak apa-apa, tapi kalau laki-laki sama perempuan nggak boleh ya, nggak boleh. Kemudian tata cara dalam kalian makan ya. Sudah dari kecil orang tua kalian mendidik kalian menggunakan tata krama yang baik, misalnya dalam tata cara makan ya, pasti makan menggunakan tangan kanan. Kemudian
saat makan itu tidak boleh bersuara, ya, tidak boleh ngecap. Nah, tahu nggak ngecap itu kayak gimana? Jadi kalau makan tuh nggak boleh kayak gini. Nah, itu tuh nggak boleh sebenarnya ya. Tapi banyak di Indonesia masih aja banyak orang yang seperti itu dalam makan ya. Jadi kalian setelah menerima materi ini sudah paham tentang tata cara makan. Nah, bisa dipraktekkan di rumah ya, menggunakan tangan kanan, makan pakai tangan kanan. Kemudian ketika kalian makan dan minum itu tidak boleh ada suara ngecap misalnya kayak tadi ya. Nah, kalau batuk pada saat kalian makan itu harus ditutup ya, mulutnya harus ditutup. Jadi kalau batuk itu nggak boleh diumbar ya, nanti virusnya pada kemana-mana. Dan ketika kalian sedang makan, nasi pada masih di mulut, terus kalian batuk nggak ditutup, nah nanti nasinya bakal moncrot kemana-mana, nanti dimarahin sama ibu ya. Nah, jadi kalau lagi makan nggak boleh berbicara. Terus kalau sedang batuk itu harus ditutup mulutnya ya. Jadi kalau batuk harus ditutup mulutnya biar nasinya nggak kemana-mana dan virusnya juga nggak kemana-mana. Terus sebelum kalian makan juga harus berdoa terlebih dahulu supaya ketika kalian makan itu nasi yang masuk ke dalam tubuh kalian bisa menghasilkan energi ya, bisa menghasilkan daya tahan tubuh yang bagus seperti itu. Kemudian ada juga tata cara untuk menggunakan fasilitas umum ya di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah juga. Misalnya ada tempat sampah ya, sudah disediakan tempat sampah tapi kalian mungkin tidak pernah membuang sampah itu pada tempatnya. Nah, jadi sekarang setelah kalian mencermati materi ini, dirubah lagi sifatnya, perilakunya dirubah ya, karena tata cara dalam pergaulan itu sangat baik untuk kalian di masa yang akan datang. Setelah itu di sekolah kalian juga harus menjaga kebersihan ya, tidak hanya di sekolah, nanti kalian di rumah ataupun di lingkungan masyarakat, di lingkungan kalian, rumah kalian harus tetap menjaga kebersihan. Nah, Bu Sukma kasih contoh misalnya kebersihan di kelas ya. Nah, ketika nanti kalian masuk sekolah, kalian sudah berada di dalam kelas ya, pasti nanti ada jadwal piket. Nah, nanti jadwal piket itu harus kalian laksanakan dengan baik. Agar apa? Agar kelas kalian itu menjadi nyaman, menjadi bersih. Jadi kalau kalian belajar itu asik gitu, menyenangkan gitu, karena tidak pengap, tidak banyak debu gitu ya. Kemudian di sekolah itu ada taman. Nah, di depan sekolah kalian itu ada taman, kemudian di depan kelas kalian itu juga nanti ada taman. Jadi harus kalian jaga kebersihannya. Misalnya ada ranting-ranting yang jatuh, kalian buang ke tempat sampah. Kemudian ada dedaunan kering yang sudah jatuh, bisa kalian buang ke tempat sampah. Jadi kita sama-sama untuk menjaga kebersihan yang ada di sekolah. Itu adalah beberapa penjelasan tentang tata krama. Nah, sekarang kita lanjut ke budi pekerti. Nah, budi pekerti ini berasal dari kata budi dan pekerti ya, bukan Budi Ahyana ya, tapi ini budi dan pekerti. Nah, jadi budi itu artinya adalah nalar ya, nalar, kemudian pikiran atau watak ya. Jadi budi adalah nalar, pikiran atau watak. Nah, sedangkan pekerti
pekerti itu sendiri adalah artinya akhlak, ya, bisa dikatakan dengan akhlak. Nah, jadi budi pekerti itu bisa disimpulkan bahwa budi pekerti adalah tingkah laku, ya, tingkah laku, akhlak, watak itu adalah budi pekerti. Nah, kemudian antara tata krama dan budi pekerti dalam bingkai makna yang sama, namun dalam pemakaiannya masih dapat dibedakan, ya. Jadi budi pekerti sama krama itu maknanya sama, ya, tentang tentang akhlak, ya, kebiasaan, watak, tapi dalam pemakaiannya, dalam kalian tata caranya menggunakannya itu mungkin berbeda, gitu ya. Budi pekerti ini memiliki substansi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak dalam pendidikan budi pekerti. Nilai-nilai yang dibentuk adalah nilai-nilai akhlak yang mulia, yaitu tertanamnya nilai-nilai akhlak yang mulia ke dalam diri peserta didik yang kemudian terwujud dalam tingkah lakunya, ya. Jadi budi pekerti itu sebenarnya bisa dikatakan dengan pendidikan moral, ya, sangkut pautnya itu dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Karena apa? Karena nilai-nilai yang dibentuk itu adalah nilai-nilai akhlak yang mulia. Nah, itu yang harus diterapkan oleh peserta didik, ya. Jadi nilai-nilainya, nilai-nilai akhlak, gitu ya. Misalnya contohnya itu adalah apabila kalian bertemu dengan tetangga itu harus menyapa, ya. Cara menyapanya bagaimana? Misalnya, assalamualaikum ibu, sedang apa, gitu ya. Atau kalian ketika ke sekolah bertemu dengan bapak ibu guru, selamat pagi bu, selamat siang bu, kayak gitu ya. Itu adalah contoh sikap budi pekerti yang harus kalian tanamkan dalam kehidupan kalian, ya. Kemudian apabila kalian lewat, ya, melewati perkumpulan ibu-ibu, ya, yang sedang gosip misalnya di sekitar rumah kalian, ya. Misalnya kalian melewati tuh ada ibu-ibu yang sedang ngobrol-ngobrol di depan rumah, ya. Nah, kalian lewat itu harus menunjukkan sikap dipekerti yang bagus, ya. Seperti apa? Menyapa, salah satunya itu tadi, menyapa, permisi bu, gitu ya. Menyapa itu misalnya selamat sore bu. Nah, kemudian menyapa dengan sopan, selamat sore bu, jangan lupa senyum juga. Terus harus mengucapkan permisi, ya. Permisi bu, saya mau lewat, punten saya mau lewat bu, gitu ya. Jadi harus sopan ngomongnya, jangan kayak ngajak gelut, ya. Jangan permisi bu, aku lewat, ya, jangan, ya. Jadi harus pakai sopan santun dan lemah lembut ngomongnya. Kemudian kalau kalian menggunakan kendaraan, ya. Nah, untuk kelas 7 itu belum boleh, ya, pakai motor. Nah, ini yang Bu Sukma contohkan itu naik sepeda, ya. Nah, kalau kalian naik sepeda di lingkungan kalian, jangan ngebut-ngebut, ya. Kadang kan ada tuh banyak anak-anak yang naik sepeda itu ngebut, terus ada polisi turun tabras aja. Jangan, ya. Jadi kalau kalian naik kendaraan, apapun itu kendaraannya, harus hati-hati, ya. Pakai kecepatan yang rendah saja, nggak usah tinggi-tinggi kecepatannya. Terus nggak usah digeber-geber, ya. Kadang kan juga banyak anak-anak sekarang itu yang naik motor tapi digeber-geber. Mungkin karena knalpotnya itu bagus kayaknya suaranya. Tapi nggak boleh seperti itu. Kalian siswa-siswi SMP Negeri 8 harus mempunyai karakter yang bagus.
Itu saja yang bisa Bu Sukma sampaikan, beberapa penjelasan tentang tata krama dan budi pekerti. Semoga apa yang Bu Sukma sampaikan bisa menjadi pelajaran buat kalian untuk menanamkan nilai-nilai yang bagus di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika kalian bertemu dengan orang lain di luar, kalian bisa menjadi orang yang mempunyai karakter yang bagus, mempunyai sopan santun yang bagus dan akhlak yang bagus. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.